Sopan, kata yang terdiri dari 5 huruf, S-O-P-A-N itu memiliki arti sebagai perilaku yang menunjukkan sikap menghormati, menghargai, dan berakhlak mulia. Tapi, bagaimana kalau seorang terdakwa tindak pidana korupsi mengamalkan nilai kesopanan dalam perilakunya? Apakah seharusnya hukum sopan santun itu sendiri tidak perlu ada di dunia ini? Maka video ini akan dimulai dengan satu pertanyaan mendasar. Bagaimana jadinya jika dunia tidak mengenal hukum sopan santun? Tidak ada basa-basi, tidak ada permisi, kulo nuwun, punten, matur suksma, dan lainnya. Dan yang paling penting, tidak ada keharusan untuk terlihat sopan di depan orang lain, apalagi di depan pengadilan atau orang yang berkuasa. Sebuah dunia ketika tindakan dinilai tanpa bumbu tata krama. Mungkin terdengar sangat liar, tapi apakah memang seliar itu? Atau apa yang akan sebenarnya terjadi jika aturan sosial ini hilang dari kehidupan kita? Memang, dalam konteks pemutusan perkara hukum, sopan santun bab industri yang telah lama berkelindan di Indonesia, bahkan jauh sebelum 300 triliun kerugian negara mewarnai jagat maya Indonesia. Kita sudah sering mendengar kabar yang mengecewakan dari praktik pemutusan perkara hukum di pengadilan yang berujung peringanan hukuman hanya karena pelaku kejahatan bertindak sopan. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Apakah harus menunggu terbongkarnya skandal-skandal dari mafia peradilan lainnya? Atau bagaimana? Sopan santun. Dua kata sederhana yang seharusnya menjadi dasar interaksi sosial manusia. Tapi di dunia hukum, sopan santun ini seringkali lebih dari sekedar etika. Dalam banyak kasus, ia menjadi alat. Alat untuk meringankan hukuman, memperhalus kejahatan, dan bahkan mengaburkan keadilan. Sopan santun juga sering digunakan sebagai tameng untuk memanipulasi persepsi publik. Ketika seorang pejabat tertangkap melakukan korupsi, permohonan maaf dengan gaya bahasa yang penuh tata krama seringkali menjadi headline di media. Bahkan tidak jarang ini mengakibatkan perpecahan di ruang publik ya. Ada yang menganggapnya itu sebuah ketulusan atau yang lainnya adalah melihatnya sebagai sebuah strategi. Fenomena ini menunjukkan bagaimana sopan santun tidak lagi hanya menjadi norma sosial, namun juga alat politik dan media. Mari kita ambil contoh. Dalam beberapa kasus korupsi, sikap sopan terdakwa di ruang sidang sering disebut sebagai alasan meringankan vonis. Seperti yang terjadi dalam kasus Harvey Muiz. Sikap sopannya di depan hakim menjadi catatan penting. Tapi tunggu, apakah kita sedang mengadili tindakannya atau mengapresiasi kepribadiannya? Di luar hukum, sopan santun juga terkadang digunakan untuk menutupi ketimpangan kekuasaan dalam hubungan antara atasan dan bawahan misalnya. Sopan santun seorang bawahan atau mungkin lebih ke rasa nggak enakan seringkali menjadi alasan untuk mengabaikan perilaku abusif dari atasan. Ini menunjukkan bahwa sopan santun tidak selalu membawa keadilan, melainkan dapat digunakan untuk melestarikan ketidakadilan. Untuk memahami ini secara lebih jauh, saya coba mengajak penonton yang budiman untuk kita perlu melihat ke belakang. Dalam sejarah panjang peradaban manusia, sopan santun seringkali menjadi penanda status sosial. Misalnya di era feodal, status sosial menentukan tingkat penghormatan yang diterima seseorang, seperti yang dijelaskan dalam The Civilizing Process oleh Norbert Elias. Di era feodal, hanya mereka yang berada di kelas atas yang dianggap berhak mendapatkan perlakuan sopan. Sedangkan kelas bawah, mereka sopan karena takut. Dan di ruang-ruang pengadilan modern, sisa-sisa hierarki ini tetap ada. Coba bayangkan adegan di pengadilan pada abad pertengahan, seorang petani yang didakwa mencuri roti berdiri gemetar di depan seorang bangsawan. Hakim menuntutnya menjawab dengan sopan, ya tuan atau tidak tuan. Pertanyaannya, apakah ini tentang keadilan atau tentang menjaga wibawa bangsawan di depan rakyatnya? Menariknya, pola ini terus bertahan hingga era modern, meski dalam bentuk yang lebih halus. Walau begitu, hukum itu sendiri sebenarnya bersifat objektif. Namun, praktik hukum seringkali dipengaruhi oleh faktor subjektif, seperti bagaimana terdakwa menampilkan dirinya. Contohnya, sopan santun dapat menciptakan kesan bahwa seseorang tidak mungkin bersalah.
karena penampilannya yang teratur dan bahasanya yang tertata. Bahkan ada semacam stigma hierarki dalam penggunaan aksen atau dialek berbicaranya seseorang, yang juga ini berhubungan dengan proses berhukum di Inggris pada abad ke-18. Walaupun sebenarnya pendapat ini juga masih sangat terbuka untuk dibantah ya. Tapi kendati pun begitu, agaknya hal tersebut tetap mencerminkan sesuatu yang mengerikan. Sebab keadilan seolah-olah hanya dihargai dari cara berbicaranya, bukan apa isi yang dibicarakannya. Mengutip J.M. Beatty dalam Crime and the Courts in England 1660-1800, ia mencatat bahwa pada masa-masa tersebut terdakwa yang berbicara dengan aksen kelas atas cenderung mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibanding mereka yang berbicara dengan logat pekerja kelas bawah. Dan di ruang pengadilan masa kini situasi ini masih relevan, sehingga mungkin apa yang kita bahas sekarang ini menjadi sangat kontekstual. Bagaimana terdakwa membawa dirinya, berbicara, dan berinteraksi, itu ternyata dapat memengaruhi majelis hakim. Dalam banyak kasus, sopan santun ini bahkan lebih berbobot daripada bukti itu sendiri. Sejarah ternyata memiliki cara untuk terus berulang, hanya saja dengan topeng yang berbeda. Oke, lanjut. Dari sudut pandang lain, misalnya di sini saya coba mengelaborasinya dengan menggunakan sudut pandang psikologi, bahwa ada yang disebut dengan halo effect. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Edward Thorndike dalam studinya tahun 1920 yang menunjukkan bagaimana persepsi positif terhadap satu aspek seseorang dapat memengaruhi penilaian pada aspek lainnya. Ini adalah bias di mana satu sifat positif seseorang memengaruhi persepsi kita terhadap sifat lain yang seharusnya tidak terkait. Sebagaimana dalam kasus pengadilan, terdakwa yang sopan cenderung dianggap lebih tidak berbahaya atau tidak bersalah. Padahal kejahatan mereka tetaplah kejahatan. Dalam konteks hukum, halo effect ini menjadi lebih kompleks. Penelitian dalam psikologi hukum menunjukkan bahwa juri atau hakim seringkali memiliki bias terhadap terdakwa yang berpenampilan rapi dan berbicara dengan sopan. Sebuah studi oleh Porter dan Ten Brink tahun 2010 menemukan bahwa wajah yang dianggap ramah dan tindakan sopan meningkatkan persepsi tidak bersalah, bahkan ketika bukti mengarah pada keterlibatan dalam kejahatan. Kemudian, psikologi sosial juga memberikan wawasan tambahan. Dalam lingkungan sosial seperti ruang sidang, penilaian seringkali dipengaruhi oleh norma yang tidak tertulis. Sopan santun menjadi semacam mata uang sosial yang dapat menutupi ketidakadilan substantif. Ini menciptakan dilema etis. Apakah norma ini membantu menjaga keteraturan atau justru menodai keadilan itu sendiri? Oke, kembali pada pertanyaan awal. Bagaimana jadinya jika dunia tanpa ada sopan santun? Mungkin ya, ruang persidangan akan menjadi lebih dingin, bahkan sangat-sangat dingin. Tetapi juga lebih jujur, majelis hakim hanya akan fokus pada bukti dan fakta tanpa dipengaruhi oleh sikap manis terdakwa. Dan memang sebenarnya ini yang seharusnya terjadi dan satu-satunya nilai yang harus berlaku di ruang persidangan. Tapi di sisi lain, dengan tidak adanya sopan santun di dunia ini, mungkin kita akan kehilangan esensi dari kemanusiaan itu sendiri. Karena sopan santun, bagaimanapun juga adalah perekat sosial yang membuat kita bisa hidup bersama. Sebagaimana pandangan Emil Durkheim dalam sosiologi yang menekankan pentingnya norma sosial untuk menjaga kohesi masyarakat. Namun, lagi, keadilan adalah yang utama. Maka kita tidak perlu menghapus sopan santun, tetapi kita juga harus dapat memastikan bahwa ia tidak menjadi tameng bagi ketidakadilan. 300 triliun, 6,5 tahun. Jadi apa kesimpulannya? Apakah kita butuh dunia tanpa ada sopan santun? Kalau digambarkan dalam konteks perkara hukum yang bergelar di ruang persidangan, mungkin seorang terdakwa akan berkata, "Ya, saya mencuri uang negara. Lalu kenapa?" Dan seorang hakim akan menjawab, "Baik, Anda bersalah. 100 tahun masa penjara." Selesai sudah percakapannya. Karena pada akhirnya kalau skena sopan santun ini terus dibiarkan dan kita malah memakluminya, apalagi di Indonesia ini kan kasusnya ya udah sering gitu ya. Maka untuk apa sebenarnya kita bernegara? Kasus korupsi yang gila dan para elit yang mulai melunak ini membawa kita pada reaksi, ya udahlah. Ya gimana? Tapi yang sebenarnya kita juga tahu, sikap tersebut itu bukan sikap yang tepat. Apalagi untuk menyikapi sebuah kasus yang sangat-sangat besar. Tapi oke lah.
Atas nama sopan santun, saya pamit dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.